Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis sekarang sudah pasang yang penulis sebutkan sebelumnya, yaitu menghalangi udara yang masuk ke filter udara. Kali ini ya inilah ya lubang yang mau penulis buntu. Lubangnya pasangnya sebelumnya ada di sini nih. Ini udara masuk ke sini dulu, terus baru ke filter. Ini yang mau penulis buntu ya. Penulis kurangi lah ya, atau dibuat berputar. Nggak tahu nih caranya pakai apa. Jadi penulis sudah buat ini pakai NYA ya, NYA 6 mm. Jadi ini udaranya pasti dihalangi ini. Terus penulis lilitkan di sini biar bisa masuk. Wes ini jadi halang kayak gini. Nanti dilihat tenaganya kayak gimana kalau lubangnya dikurangi kayak gini. Ya wes segitu aja lah. Penulis teruskan dulu. Penulis salah ya. Ternyata lebih baik ininya nggak usah dilepas. Soalnya ini masangnya susah kalau sudah diganjel. Jadi biarkan gini. Terus ini dimasukin. Masuk, terus ini sisanya baru diangkat keluar biar bisa nyantol satu. Gitu sederhananya kayak itu. Jadi untuk narik keluarnya tinggal didorong. Ini udah makin sempit pipanya, entah kurang berapa ya, sekitar cek nanti lah review di jalan efeknya gimana ya, tinggal dipasangkan sini ya. Segitu aja guys. Jadi sekarang sengaja merekam lebih awal karena untuk memperlihatkan ini motor untuk ya RPM segini ini nggak ada masalah, jadi jalannya masih normal. Untuk perubahan sorry ya, sekarang penulis lagi gak sensitif, jadi nggak bisa merasakan ya. Sudah lupa dengan yang kemarin gimana. Tapi yang jelas untuk jalan pelan gini normal. Eco ridingnya agak susah ya. Entah ya, itu eco ridingnya nggak tahu. Harusnya kalau udara di buntu gitu makin irit ya. Nah, sekarang kalau akselerasi agak kencang. Masih normal juga ya. Masih normal. Jadi sudah dipasangi gitu, jalan kecepatan ya sampai berapa tadi, sampai 60 tadi masih normal, padahal udaranya itu diurangi. Terus kapan nggak hambati ya, itu padahal udara masuk dikurangi. Sebentar ya, sebentar lagi ini ada kesempatan jalan kencang mestinya. Iya, penulis nggak merasakan hambatan berarti ya. Sampai berapa tadi? Sampai 80. Ya nanti kita lihat lah top speednya berkurang atau enggak. Jadi alasan utama penulis mengurangi pasokan udara adalah karena dari VVA aktif kok tenaga malah turun. Jadi di RPM 6.000 normal, begitu 6.500 langsung jeglek turun. Langsung jeglek, tenaganya berkurang.
Rencana penulis awalnya sih adalah untuk menggeser rentang RPM, tapi mekaniknya kayaknya nggak tahu caranya di mana. Setelah penulis ingat-ingat lagi, lokasinya kalau di diagnostik toolsnya Yamaha itu lokasinya bukan di luar. Jadi kalau setel CO posisinya di luar. Kalau setel VVA itu ikut di setelan reprogram ECU. Jadi kalau ada pemilih NMAX atau Aerox, kayaknya kalau untuk VVA ini semua motor Yamaha bisa, itu masuk di menunya reprogram ECU, baru di situ ada VVA. Jadi lihatnya dari situ, gesernya dari situ. Nanti entah kapan penulis mau ke bengkel resmi lagi untuk geser ya. Untuk sementara penulis masih mencoba memuaskan diri dulu dengan mengurangi pasokan udara. Kenapa kok pasokan udara dikurangi? Penulis ceritakan lagi aja ya. Karena penulis berpikir bahwa peristiwa VVA aktif tenaga turun itu adalah karena pasokan udaranya jadi berlebihan. Suplai bahan bakarnya kurang. Kalau suplai bahan bakarnya cukup, ditambah udara, ya makin banyak tenaganya. Tapi karena pasokan bahan bakar tetap kayaknya, udara makin banyak, tenaga jadi turun. Artinya juga dalam kondisi standarnya, pasokan bahan bakar itu terlalu miskin. Jadi untuk bisa memanfaatkan ada dua caranya. Yang satu, udaranya dikurangi, yang satu bensinnya ditambah. Penulis sudah nambah bensinnya jadi CO plus 5. Penulis perasaan ngegasnya kecil, tapi kok ini perasaan motor jadi lebih irit ya. Kok gampang banget nampar ya. Penulis nyantai-nyantai gini, tahu-tahu 60 ya. Perasaan tiga sedikit sudah kencang. Sembul lah wis. Nanti kita lihat top speed aja dulu. Penulis berharapnya berpet sih. Jadi penulis sudah melakukan nambah CO, nambah udara, nambah bensin. Jadi pasokan bensinnya jadi CO plus 8 sekarang. Sebelumnya CO plus 5. CO plus 5 VVA masih turun tenaganya. CO plus 8 ya mestinya masih turun ya, tapi enggak, mestinya berkurang. Mungkin kalau CO plus 10 plus 16 gitu baru VVA nyala, tenaga nambah. Cara yang ideal lain sih ya VVA nya digeser sih harusnya ya, kalau idealnya ya. Nah sekarang nambah CO sudah, penulis ya merasakan tenaga jadi nggak berkurang banyak setelah 42 km per jam. Nah sekarang trik mengurangi pasokan udara. Jadi pasokan udara berkurang berapa ya? Penulis pakai 6 mm. Tadi mungkin berkurang 20% mungkin. Kelihatan kan tadi ya, penulis nggak ngukur. Nanti kalau ada waktu tak ukur berkurang berapa diameternya. Nanti diukur luas penampangnya ya. Diukur luas penampangnya beda berapa. Kalau penampang ukurnya apa? Penampangnya nggak dikuadratkan lah. Entahlah, nanti dilihat lah. Penulis pengen penasaran. Penulis belum coba gaspol sama sekali. Penulis berharap ini sempat berebet ya, mengingat CO-nya plus 8, pasokan udara dikurangi. Harusnya ada berebetnya. Kalau nggak berebet, wah parah. Jadi ini penulis berharap berebet. Top speed normal 113. Ini kalau bisa sampai 110 ya
ada masalah pada setelannya. Apalagi kalau top speednya normal 113. Wah, berarti tuning Yamaha ini gak sip ya untuk NMAX ya. Lah. Nanti penulis lihat top speednya berapa. Untuk akselerasi, maaf ya, sudah 2 hari ini penulis dapatnya udara dingin terus ya. Kalau udara dingin tenaga motor penulis nggak bisa keluar. Aduh, rame, nggak bisa tes top speed. Lihat di jalur baliknya aja, penulis mau coba 0-100 nih. Bisa ini khas biar penasaran soalnya. Kecepatannya ya untuk sekarang ini tenaga masih oke lah. Mungkin aneh ya, orang-orang itu kalau modif mesti udara dibuatnya makin lega, terus apa mana knalpotnya pakai yang racing lebih plong ya. Penulis kok malah sebaliknya ya. Udara malah dibuat makin mampot, mau nambah tenaga tapi dibuat makin mampot. Untuk mengurangi fuel dilution, CO malah ditambah. Aneh-aneh ya. Tapi ya lihat aja lah, lihat aja nanti 0-100 sih bener berkurang apa nambah. Kalau nambah berarti Yamaha ini kacau ya, mendesainnya gak sip. Mendesain gak sip atau memang mereka itu gak desain untuk Indonesia beneran lah. Mereka desainnya hanya untuk Jepang, bensinnya bensin Jepang. Jadi ya tenaganya lebih oke lah dari Indonesia. Entah ya, mungkin kayaknya makin berat, mungkin nanti kelihatan di 0-100 ya. Kalau di gini penulis feelingnya lagi kacau nih ya. Mungkin ECU nya menyesuaikan, begitu tahu oh bensin terlalu kaya setel makin irit. Jadi gimana pun walau udaranya dimakin kecilkan pun CO nya tetap plus 8 gitu ya, karena ada sensor udara. Jadi mungkin kalau udara ditambah tenaga langsung nambah ya. Sementara kok rasanya nggak ada hambatan ya untuk mencapai top speed. Rasanya kok nggak ada hambatan ya top speed ya. Kok nggak ada hambatan ya top speed ya, rada aneh. Karena kan ini udara dihambat, tapi kok top speed itu masih bisa 108 ya. Walau mungkin ya ECU-nya pinter, pasokan udara dikurangi begitu pasokan bensin dikurangi begitu tahu udaranya berkurang, mungkin gitu ya. Tapi ya itu kok bisa top speed-nya masih gampang diraih ya. Padahal ini oli sudah waktunya ganti 1622. Nantilah lihat 0-100 kelihatan tenaga nambah atau kurang di 0-100. Kalau soal feeling maaf lagi gak sensitif. Nantilah ini 0-100 di sini baru kelihatan tenaga nambah atau kurang. Kemarin cuaca dingin-dingin 18 detikan. Harusnya kalau normal ini ya 17,5 detik lah. Karena ini cuacanya nggak dingin, tapi rada anget. Tapi aduh lah. Lagi ada polisi lewat. Lampu hijau nggak sempat gitu.
Sana Maksa enggak ini? Ah iya, Sana Maksa. Muter aja wes, ulangi lagi. Oh ya, bicara soal modifikasi seperti ini, aman nggak modifikasi menghalangi udara itu? Kalau menurut penulis saya aman ya. Aman karena apa? Biasanya ya kalau modif-modif knalpot, udara diperbanyak gitu. Efek dari udara diperbanyak adalah campuran udara makin kering. Dan kalau campuran udara makin kering, maka kebutuhan oktan jadi meningkat. Jadi bensin yang asalnya cukup, oktannya jadi kurang. Wah, ini rasanya ECU-nya jadi menyesuaikan diri ini. Tenaganya nggak se-oke tadi ya. Iya, rasanya ECU-nya menyesuaikan diri ya. Mungkin termasuk pinter ya. Jadi ECU menyesuaikan diri. Ya. Jadi kalau misalnya udara dikurangi, kebutuhan oktan meningkat. Nah, kalau sebaliknya udara ditambahi, udara makin banyak, kebutuhan oktan meningkat. Kalau udara ditambahi, ya kebutuhan oktan menurun. Kebutuhan oktan menurun artinya penulis pakai Pertamax ya aman, nggak ada perubahan ya. Nyala-nyala gini pasti pas lampu hijau gak jalan kencang, biasa. Jadi udara dikurangi itu efeknya kalau motornya nggak adaptasi yang berebet. Sementara itu efek lainnya apa ya? Aduh, ngeri. Ya wes lagi gak pas ya. Tapi kayaknya tenaga berkurang. Ya, ya sudahlah wes. Lagi gak pas wes. Tadi dihalangi, sekarang ya wis lah. Untung wes. Telat wes. Udah berangkat. Penulis nggak tahu ya, rasanya sih feelingnya sih tenaga berkurang, tapi dari nyoba sedikit tadi itu rasanya akselerasinya nggak turun jauh. Nantilah penulis coba bandingkan dengan video lain yang akselerasinya oke ya, yang akselerasinya 17,5 detik. Aduh, ya wes lagi gak pas ya, tapi kayaknya tenaga berkurang. Nanti dilihat nyampe berapa tadi, nyampe 90 nya itu berat apa enggak. Yang jelas dengan udara di buntu ini top speed sepertinya masih nggak kehambat, sesuatu yang ya cukup mengejutkan karena orang-orang itu biasanya kalau modif udaranya ditambah, jadi
filternya pakai filter racing, knalpotnya knalpot racing. Tujuannya udara biar mengalir lebih cepat, lebih banyak. Jadi knalpot digedein biar udara lega, bisa cepat keluar. Filter udara digedein biar udara yang masuk besar, banyak. Ya, lawan dari penulis membuntu tadi itu adalah dengan melepas ya, yang tadi itu bagian yang menuju filter dalaman itu, kalau penulis lepas, udara yang masuk filter akan lebih banyak. Dan kayaknya diameter dari yang pipa panjang itu lebih kecil daripada yang di dalam, dari yang di filter udara. Nggak tahu ini makin kencang atau makin pelan. Orang kayak gitu loh, ngeri ya. Belok baru lampu belakangnya di belakang dulu dinyalakan. Ya wis, jadi intinya penulis nggak ngerti ya apa yang terjadi di ECU-nya, apa menyesuaikan atau gimana. Yang jelas penulis mengurangi pasokan udara masuk ke NMAX motor penulis ini, dan hasilnya adalah kayaknya tenaga berkurang sedikit, VPA tetap gak kerasa nyentak. Entah ya sih, nanti coba lagi jalan nyentaknya, VPA nya kerasa atau enggak. Tapi yang jelas top speednya masih normal, masih 111 lah. Tadi cuma 111 ya, tapi itu ya lihat kondisinya ya emang kurang panjang sih jalannya. Jadi dari tenaga mungkin berkurang, tapi top speed masih normal. Jadi memperkecil saluran udara masuk di NMAX ini tidak membuat NMAX jadi makin hilang top speednya. Mungkin ini sudah makin irit ya, tapi penulis kesulitan untuk mengukur sih, karena ya situasinya macet gini. Harusnya dengan udara dikurangi, kalau ECU-nya menyesuaikan ya bahan bakar makin irit. Nanti kalau ada kesempatan jalan tanpa halangan lah ya, susah kalau di sini. Selalu ada hambatan. Jarang jalannya nggak bisa lengang gitu ya. Rame terus. Modifikasi seperti ini direkomendasikan? Iya, tak rekomendasikan. Kalau caranya entah ya, silakan cari cara lain ya. Kalau mau ngikutin penulis susah. Kalau penulis pakai kabel NJA 6 mm. Kabel NJA 6 mm itu ya wis, entah tadi ngurangi berapa, nanti penulis coba ukur. Ini coba ngegas. Kayaknya tenaga makin nambah sih PPA, kayaknya penulis nggak akan dyno lagi ya, karena waktu. Penulis juga nggak tahu ini distribusi tenaga berubah atau gimana. Jadi misalnya yang atas makin berkurang, yang bawah makin nambah, ya itu harus pakai dyno gitu ya. Nggak bisa pakai feeling aja, kurang akurat. Penulis nggak seakurat itu kalau pakai feeling.
Oh iya, penulis kepikiran ganti rem ya? Belum sih, udah datang barangnya tapi nanti gantinya nunggu sih, nyari bengkel dulu. Tapi yang jelas kalau dipakai pelan-pelan gini jadi lebih enak ya kalau habis gitu. Rekomendasi itu dianjurkan eh, ya untuk terserah kendaraan mana aja. Caranya mungkin beda-beda, kalau selain NWAC mungkin lain caranya. Karena ya pipa udara yang masuk ke dalam filter udaranya juga beda barangkali. Kalau masangnya ke filter yang menuju intake ya, yang di setelahnya filter, pakai bahan yang nggak bisa gampang remuk ya. Pakai kabel NJA itu lumayan aman ya, tinggal disesuaikan diameter dalamnya, dipaskan lah ukuran kabelnya. Terus tinggal dikasih sangkutan. Kalau kabel 6 mm kan atos ya, kalau nggak ditekuk pakai tenaga susah. Jadi nggak mungkin bisa merusut masuk ke dalam intake gitu ya, berowot gitu, nggak mungkin lah. Kalau pakai sedotan, pakai selang itu bisa, pakai apa jenenge, aluminium, pakai seng, pakai bekas tutup, bekas kaleng yang ditekuk-tekuk, dipotong-potong itu resiko kesedot ya. Kalau buat harus hati-hati. Gimana caranya? Nyangkut, gigit, erat gitu ya. Yang penulis masuk kan vortex. Yang penulis masuk itu yang vortex ya, yang udara dibuat berputar masuk ke dalam intake. Itu harus dibuat penahan, dan kalau pakai modelnya lingkaran, lingkarannya jangan sampai bisa mengecil dengan sendirinya. Harus ada sangkutan di lingkarannya itu. Penulis sendiri mungkin nggak bisa dibilang vortex karena penulis pakai lilitannya terlalu rapet ya. Seandainya ada udara berputar di situ, ya sedikit karena ternyata diameter kawat yang menulis pakai kecil. Mungkin cocoknya pakai yang 10 mm kali, nggak tahu lah. Tapi ya penulis bersyukur pakai 6 mm itu nemu yang bisa dipakai lilitan. Jadi penulis bisa pakai spidol, kebetulan pas ya. Nggak pakai spidol tadi nggak pas, penulis pusing. Pakai apa lagi? Ya kebetulan pakai spidol itu bisa pas, masuk serung, pas. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, pas. Masanya juga ternyata nggak bisa dilepas dulu, harus dalam posisi terpasang saluran intake-nya. Ya wes lah, apalagi. Yang jelas motor penulis sama sekali nggak bermasalah setelah dipasangi saluran tersebut. Ini nanti kalau soal irit, wes lihat nanti, penulis laporkan belakangan. Tak tutup dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.